Selamat malam, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Ibu Bapak, rekan-rekan orang muda, dimanapun berada, yang mendengarkan acara ini. Saya yakin bahwa acara yang diadakan ini bertujuan untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Baik, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, tema yang disampaikan kepada saya adalah bagaimana pentingnya doa dan bagaimana Tuhan akan menjawab doa yang dilayangkan oleh kita sebagai umat-umat Tuhan. Saya mempunyai satu pengalaman yang mungkin untuk saya pribadi tidak terlupakan, walaupun peristiwanya sudah kurang lebih puluhan tahun yang lalu. Namun bila mana ini saya sampaikan, dan saya pribadi yakin ini akan menguatkan kita yang akan mendengarkan. Baik, saudara yang kasih dalam Tuhan, Ibu Bapak, orang-orang muda. Waktu itu usia saya masih sekitar 23 tahun, ya. Jadi sudah berapa tahun yang lalu. Pekerjaan saya pada waktu itu sebagai penginjil literatur, evangelis literatur, atau lebih banyak orang mengenalnya dengan penjual buku. Dan saya ingin mengatakan bahwa dengan pekerjaan yang saya lakukan pada waktu itu menguatkan iman saya secara pribadi, sehingga saya masih tetap berada di dalam kebenaran hingga sekarang ini. Namun yang menjadi permasalahan pada waktu itu, bagaimana masa depan saya sebagai orang muda yang bekerja dengan penghasilan yang tidak jelas. Waktu itu usia saya 23 tahun. Dan kemudian saya berpikir gimana ke depannya dengan pekerjaan yang saya lakukan, kemudian dengan teman hidup yang akan saya dapatkan. Memang pada waktu saya kebaktian, saya waktu itu bergereja di gereja Taman Mini. Memang pada waktu saya bergereja, ya adalah teman-teman di gereja yang namanya orang muda yang suka sama saya. Dan kalaupun saya pergi ke gereja lain pun, ke Bogor atau ke gereja yang lain, ya mereka juga suka. Tetapi ada pergumulan dalam diri saya. Saya ini menikah satu kali untuk selamanya. Dan kemudian teman hidup saya, apakah dia boleh mengerti dengan pekerjaan yang saya lakukan sebagai seorang penginjil literatur yang penghasilannya tidak menentu, ya. Saya ingin katakan, saudara, Bapak, Ibu, orang muda, pekerjaan menjual buku adalah pekerjaan yang penginjilan sebenarnya. Jadi kalau kita ingin menjadi kaya, jangan bekerja di bidang penginjilan. Jadi dengan kata lain, kalau penginjil literatur itu hari ini dapat uang, bisa 2-3 hari kita nggak dapat uang karena nggak laku buku yang kita jual. Inilah persoalan yang saya hadapi pada waktu itu sebagai orang muda untuk mencari teman hidup yang mengerti. Kemudian saudara, saya bawa pergumulan ini sama Tuhan. Saya bukan hanya berdoa, tetapi saya berpuasa setiap hari Sabtu. Jadi ini, kalau kita mengalami satu permasalahan, baik untuk yang sudah berumah tangga ataupun belum, dan permasalahan itu bagi kita cukup berat dan kita tidak tahu jalan keluarnya bagaimana, tidak cukup kita hanya berdoa. Lakukanlah puasa. Nah, ini saya lakukan. Setiap Sabtu saya lakukan berpuasa. Untuk mencari teman hidup yang memang Tuhan tunjukkan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kenapa saya bergumul benar-benar untuk masalah yang satu ini?
Sehingga saya tidak hanya berdoa, tapi saya juga berpuasa. Saudara tahu, bila mana seseorang akan mempunyai rencana untuk menikah, tentunya persiapannya harus matang. Baik dari sisi materi ataupun hal-hal yang lain. Nah, khususnya tentang materi ini saya nggak ada. Nggak ada sama sekali. Nol. Orang tua pun sama. Dia tidak bisa membantu untuk menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi tentang pernikahan. Coba bayangkan itu. Pekerjaan menjual buku, tetapi mempunyai rencana untuk berkeluarga. Dan berharap ada istri yang boleh mengerti tentang pekerjaan yang saya lakukan. Ini pergumulan yang berat pada waktu itu. Akhirnya itu saya bahas sama Tuhan. Saya berdoa dan berpuasa. Baik, saya jalani itu cukup lama untuk berdoa dan berpuasa, bukan 1-2 bulan. Cukup lama saya lakukan itu setiap hari Sabtu. Berdoa dan berpuasa. Sekaligus mencari. Saya bukan nggak laku untuk mencari waktu itu orang muda. Banyak, ada beberapa yang mau. Tapi hati kecil saya menolak. Sepertinya bukan ini yang Tuhan mau untuk saya lakukan. Akhirnya pada waktu saya bekerja, saya sering bekerja menjual buku sama saya punya orang tua. Saya ketuk satu rumah dan kemudian diterima di rumah itu oleh orang muda, seorang muda. Dan saya terangkan maksud kunjungan saya. Akhirnya singkat cerita, dia membeli majalah rumah tangga dan kesehatan, dia beli. Kemudian pada waktu dia beli majalah, saya tawarkan juga untuk pelajaran suara nubuatan. Kemudian dia orang gadis ya, dia terima pelajaran suara nubuatan itu. Saya nggak tahu entah dipelajarin tanda. Kemudian saya nggak bertemu lagi untuk sekian waktu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, orang-orang muda, akhirnya setelah sekian lama, berapa bulan, mungkin ada setengah tahun kurang lebih, hampir setahun mungkin, saya ketemu kembali dengan orang yang anak muda yang membeli majalah yang saya tawarkan, dan kemudian dia bercerita juga bahwa pelajaran suara nubuatan yang saya kasih itu ditindaklanjuti. Jadi dia belajar suara nubuatan itu sampai mendapatkan diploma. Dan kemudian dia bertanya ke gerejanya bahwa tentang hari Sabat, karena pertanyaan-pertanyaan yang menyinggung hari Sabat, ya anak muda ini juga tidak disukai oleh teman di gerejanya. Akhirnya saya kembali bertemu, dan kemudian saya ajak dia untuk ke gereja saya di Taman Mini. Kemudian, singkat cerita, akhirnya anak muda inilah yang membeli majalah saya pada waktu itu, yang dia juga mempelajari pelajaran suara nubuatan, menjadi istri saya. Jadi pendamping saya hingga sekarang ini. Namun ada pelajaran yang penting yang saya dapatkan di sini. Bagaimana pentingnya berdoa dan berpuasa. Saya ingat pada waktu itu, saya nggak ada uang sama sekali. Sedangkan kalau orang yang ingin melangsungkan pernikahan, itu biayanya cukup mahal. Orang tua dalam kondisi
juga tidak ada almarhum. Orang tua saya sudah meninggal. Dia juga nggak ada keuangan. Namun saya aktif di gereja, saya majelis waktu itu, dan saya nggak ada tindakan apa-apa. Yang saya lakukan hanya berpuasa dan berdoa. Akhirnya, sudah tahu, istri saya yang sekarang ini, dia tinggal di Bandung, dan pada waktu saya dan orang tua saya datang ke Bandung, dan di Bandung pun sepertinya tidak ada hambatan yang berarti. Tuhan seperti buka jalan. Dipermudah semuanya. Dipermudah. Dan yang uniknya, pada waktu saya nikah, saya kebaktian di gereja Taman Mini. Pernikahan yang diadakan pada waktu itu di Tanjung Priuk. Bayangkan. Jarak Taman Mini dan Tanjung Priuk itu cukup jauh. Saya nggak pernah berpikir waktu itu harus ada kendaraan untuk pergi ke sana. Tetapi itulah tadi. Dipermudah semuanya. Jadi datang tawaran sama saya, sudah ada mobil? Saya bilang belum ada. Oh, dengan sukacita mereka memberikan mobil itu, meminjamkan mobil itu untuk saya gunakan. Dan bahkan dia pun, orang yang meminjamkan kendaraan itu, dia bawa kendaraannya. Kemudian juga untuk acara makan-makan. Mereka siapkan semua. Wah, saya bilang, terbuka jalannya yang saya rasakan waktu itu. Bukan hanya gereja saya yang berpartisipasi, tapi dari tim penginjil juga. Kemudian dari gereja Taman Nyur di mana saya akan diberkati. Jadi 3 gereja itu turut berpartisipasi dengan acara yang akan dilaksanakan. Jadi jalannya mudah sekali. Saya yang dalam keadaan waktu itu memang benar-benar nol, tidak ada kekuatan apa-apa, Tuhan kasih berkat semua, dipermudah semua. Sampai jas, sepatu, segala sepatu enggak. Jas kas pinjam. Ada jas belum ada, kas pinjam aja. Saya bilang luar biasa berkat Tuhan ini. Jadi saudara, boleh jadi pengalaman yang saya alami ini, saudara tidak alami. Tetapi poinnya di sini, apapun pergumulan kita, mungkin orang-orang muda sekarang ini bekerja di kantor, penghasilan banyak. Tapi untuk yang satu ini, saudara, untuk mencari tulang rusuk, jangan lupakan itu. Doa dan puasa. Itu yang terpenting. Jangan melihat tampilan perempuan itu dari luar. Atau yang perempuan, yang wanita, jangan lihat tampilan laki-laki itu dari luar. Ada yang pernah berkata, saya dengar kesaksian itu, kalau ada orang yang menyambut saya di gereja yang pertama kali, itulah calon istri saya. Dan saya yakin, orang ini sebelum melakukan nasarnya seperti itu, dia sudah melakukan terlebih dahulu hubungan sama Tuhan. Dia sudah berdoa dulu. Mungkin bukan hanya berdoa, dia juga berpuasa. Sama seperti Esther. Esther sebelum menghadap Ahasveros, walaupun itu suaminya, dia berpuasa dulu. 3 hari. Bahkan bukan cuma dia. Seluruh rakyat Yahudi diajak untuk berdoa dan berpuasa. Jadi penting, saudara, apalagi kita yang hidup di akhir zaman ini, untuk melakukan puasa. Kalau memang pergumulan berat, puasa. Tapi kalau menurut kita pergumulan kita tidak terlalu berat, ya berdoa. Berdoa dan berpuasa ini seperti saudara kembar. Kalau itu rajin kita lakukan, maka kuasa Tuhan akan menjadi bagian kita. Jadi puji Tuhan, hingga sekarang ini saya masih tetap setia. Saya sekarang berbakti di Gereja Pondok Melati. Istri saya juga berbakti di gereja yang sama. Jadi puji Tuhan, istri saya juga setia, dan sekarang kami berdua masih di majelis. Artinya apa? Artinya memang Tuhan memberikan yang terbaik. Ya memang di dalam rumah tangga yang saya jalani itu bukan nggak ada kendala, bukan nggak ada pertengkaran segala macam, itu ada. Tetapi pertengkaran itu bisa diselesaikan. Oleh karena apa? Oleh karena kita masih satu iman. Oleh karena kita masih mempunyai pengharapan yang sama. Oleh karena kita selalu membawa permasalahan kita di dalam doa. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebab kalau ceritanya
panjang ke sana, panjang sekali. Bagaimana saya akhirnya punya rumah, ada kendaraan walaupun masih nyicil, itu semua berkat Tuhan, luar biasa. Jadi tulang rusuk yang kita minta sama Tuhan, kalau kita gumulkan itu dalam doa, terlebih dengan puasa, Tuhan akan kasih yang terbaik. Kesaksian yang saya sampaikan ini boleh menjadi berkat, menjadi inspirasi, menjadi kekuatan bagi kita untuk mencari teman hidup yang memang ini loh jodohmu ini. Jadi jangan kita yang melihat, kita harus tanyakan sama Tuhan, apakah ini jodoh kita? Itu yang saya buat dulu. Walaupun ada beberapa yang teman-teman gadis dulu ya mencoba mendekati, tapi saya tanya sama Tuhan. Tapi waktu saya tanya, gerakan hati saya bilang, oh bukan itu. Mudah-mudahan saksian yang saya sampaikan malam ini boleh menjadi berkat. Kita boleh bertemu kembali pada kesempatan kesaksian yang berikutnya, yang akan lebih baik dari yang sekarang. Tuhan berkati. Terima kasih.